kemarin kan sempat ada informasi yang cukup mengejutkan gitu pemirsa ya, di mana Daus Mini ini ternyata katanya masih berhubungan atau sampai dengan menikah ini berhubungan dengan seorang wanita yang bernama Riana Dewi begitu. Nah, ini juga akan ditanggapi oleh sang istri. Istri Siri ya, yang dimana Gitu. dinikahi Daus Mini kemarin pada tanggal 22 Maret yang katanya Radini Dewi. ini Oh, sudah tidak Radini. kuat menghadapi semua cobaan ini dan ini cerai katanya, baru sebulan belum hampir malah. Ya baru banget kan Baru ya. banget kan? Tapi Apakah kenapa ini benar? tiba-tiba minta cerai? Itulah karena banyak sekali yang ngomongin tidak ada yang mau menyapa dia, tidak ada yang mau menganggap dia sebagai istrinya, katanya seperti itu katanya. Oh ya mungkin belum kenal. Kalau begitu kita akan lihat dulu bagaimana ya tanggapan dari sang istri tentang informasi yang sedang beredar cukup panas ini ya. Ini dia. eksklusif hanya di Insert Today. Ya. Cinta lama belum kelar. Mungkin ini yang membuat Riana Dewi patah hati setengah mati dengan Daus Mini yang hanya mengumbar janji. Sempat dirayu manja, disapa dengan panggilan sayang dan dijanjikan sejuta cerita indah pernikahan. Daus Mini nyatanya nikah duluan dengan Rahadini Destia Asrinatri yang kini jadi istri keduanya. Padahal sebelumnya Riana berstatus kekasih hati Daus Mini. Asmara keduanya terjalin setahun lalu dan berjalan mulus sampai saat video pernikahan Daus Mini dan Rahadini tersebar luas di sosial media. Hati Riana Dewi pun hancur lebur mengetahui ia sudah terjebak dengan rayuan gombal Daus Mini yang berakhir dengan harapan palsu. Ia merasa dikhianati karena Daus menutup rapat-rapat rahasia pernikahan tersebut padanya. Hati dan perasaannya dipermainkan. Riana Dewi pun tak tinggal diam. Belum lama ini ditemani sang pengacara, Riana Dewi berkelakar bahwa ia akan mempolisikan Daus Mini yang sudah mencoreng wajah dan namanya. Ia merasa tak terima. Daus Mini menikah di saat benih-benih cintanya dengan pria 31 tahun itu tengah tumbuh subur di hatinya. Somasi pun telah diberikan dengan harapan ada itikat baik dari Daus Mini untuk meminta maaf dan membuat klarifikasi atas pemberitaan yang telah merugikan nama baik dirinya dan keluarga. Di balik derai air mata yang mengalir di pipi Riana, ada satu lagi hati yang juga ikut terluka. Siapa lagi kalau bukan istri sah Daus Mini, Rahadini Destia Asrinatri. Sosoknya sesaat seolah terbuang dari kasus cinta lama suaminya dengan sang biduan dangdut yang masih tanda tanya. Di saat Riana mempertanyakan sikap Daus yang tak jantan, membohonginya, di hati kecil Rahadini, ia tak bisa menutupi jika dirinya pun ikut tersiksa. Mungkin kini Rahadini merasa bahagia karena berhasil memenangkan hati Daus Mini meski statusnya masih sebatas nikah siri. Akhir April mendatang, rencananya Daus Mini akan meresmikan pernikahannya dengan Rahadini setelah umroh nanti. Namun jika sudah begini, perasaan Rahadini pun kembali bimbang. Lantas bagaimana nasib pernikahan Daus dan Rahadini selanjutnya? Saya berpikir dua kali kalau memang nanti masih seperti Siri aja dia punya ada wanita lain, kenapa nanti kalau resmi saya nggak mau gagal dua kali mas, karena saya dengan dia sudah pernah sama-sama menikah gitu. Ya, cukup lah ya terakhir buat selamanya mas. Kecewa, marah, iya saya sempat diamin dia, saya sempat uring-uringan juga sama dia ya, kira dia cari tahu siapa yang naikin berita itu ya kan, ya saya marah, saya kecewa karena saya berpikir Daus tuh orangnya setia sama saya, tapi ternyata dia kenalan, dia ketemuan, ya nggak tahu saya dia di belakang memang hubungan atau tidak, saya nggak tahu, makanya saya nggak mau tahu urusan dia dengan Mbak Riana Dewi. Selama ini Rahadini memang bungkam, namun bukan berarti ia tak mengetahui kedekatan Daus dengan Riana Dewi yang cukup mengusik kehidupan pernikahannya. Tangga hari ketika selawat anti narkoba, ketika itu saya ada di mobil. Saya ada di mobil dan saya suruh tunggu mobil. Mungkin tadinya saya berpikir, karena saya memang sih belum menikah saat itu, saya berpikirnya oh ya mungkin takut orang-orang entertain tahu. Cuma ketika itu kesininya saya mikir, oh itu ada gue loh di mobil nungguin dia, kok mereka malah kenalan kayak gitu. Iya, cuman kan kalau perasaan kan mungkin masa sih ini dia punya yang lain gitu kan. Dan kalau tanggal 13 Maret katanya dia dinner sama Riana, itu dia bilang dia mau Daus mau pergi, mau ke acara salah satu acara tablik ya. Saya diturunin di rumah sama teman saya ya kan, dan biar daripada dia nganterin teman saya muter-muter ya, berarti dia bareng turunin di rumah saya. Tapi ternyata dia malah dinner katanya
cuma dinner, ya memang dinner sih mereka bareng-bareng bukan berdua. Karena kan asisten dan supir selalu ikut gitu. Rahadini seolah sudah kehabisan kata. Perasaannya sudah terlanjur terluka, ingin mempertahankan pernikahannya, namun Dausmini tak juga enggan bicara empat mata padanya. Rahadini pernah mengucap cerai pada Daus, namun tak satu pun ditanggapi suaminya itu dengan serius. Mungkinkah kata cerai jadi pilihannya? Sekarang saya bilang sama Daus saya minta cerai. Saya merasa tidak dihargai, dalam artinya dia kalau apa-apa nggak pernah ngomong sama saya. Bukan masalah sepele ya mas, cuma maksudnya pengennya tuh apa-apa tuh ngomong sama saya. Kalau ada masalah ayo kita sharing, biar kita pecahin bareng-bareng. Tapi kok kesininya nggak pernah, telepon malah yang ada dia malah menghindar. Telepon, WA, apapun nggak pernah dibales sama dia. Dan ya udah, ketika dia bales ada masalah, dia bilang ya udah aku minta pisah, saya bilang. Dan dia bilang katanya pernikahan saya dan dia pun tidak sah menurut agama. Ya udah, saya minta cerai, saya ingin bercerai, tapi dia cuma dibaca doang, itu aja. Kata dia bilang minta memperbaiki, tapi kok nggak kayak orang nggak menganggap saya ada. Kaget dan tak percaya memang mendengar pernyataan oleh istri Dausmini. Belum genap sebulan Rahadini justru berniat cerai. Kini beribu pertanyaan seketika muncul di balik kericuhan rumah tangga ini. Ya, sebegitu rumitkah permasalahan ini hingga tidak dapat diselesaikan? Atau mungkinkah rumah tangga ini justru memiliki tujuan lain? Kita nantikan saja berita terbarunya. Jadi di sini perlahan-lahan terungkap semua ya. Ini macam cinta segitiga gitu ya. Tapi ini nggak settingan kan ya? Enggak dong ya, enggak dong ya. Kalau Enggak dari- settingan, namanya Dausmini itu nggak pernah membuat settingan. Nggak pernah. Tapi sekitarnya itu jadi lumayan naik lah namanya. Iya, Itu iya, rezeki iya. namanya, rezeki Nggak apa-apa pernikahan. ya. Nggak apa-apa ya. Kan ntar kita lihat misalnya Riana Dewi, Rahadini sebagai istri juga mungkin akan mengeluarkan single-single terbaru. Mungkinnya kita akan lihat. Iya betul, kita nantikan saja karena itu yang kita bisa katakan sebuah karya, sebuah prestasi yang kita harus hargai itu. Tapi ini memang ada curahan hati dari sang istri, Betul. di mana chatnya ini pun akhirnya diberikan eksklusif untuk Insert pemirsa setianya Insert Today. Kita akan lihat nih sama-sama. dipaparkan semuanya secara Dipaparkan. gamblang Hanya ada di Insert ya. Today ini. Betul, Oke, kita oke, lihat oke. ini adalah chat yang terjadi antara Rahadini dengan Dausmini. Ya. Begitu ya, jadi Dausmini yang berwarna putih itu bisa dilihat. Yang pertama yang hijau adalah Rahadini sebagai istri. Bukan menurut aku tapi fakta. Bisanya muter balik. Coba pikir deh gimana aku nggak pernah dianggap jadi istri kamu. Oh, Ya kamu tulisnya pakai Q sama M ya. Anaknya Mas Iya, Sarah Miu. ya, Iya, itu kan? sebenarnya. Saya sama siapapun itu, apalagi asisten Kiamiu. Iya, gini. Ya, bisa dilihat tadi dimulainya dari pukul 3 lewat sekian menit ya, dari subuh berarti ya, Oh, sampai biasa. sekarang sudah jam 12 masih coba. Aku minta terbangun ya? cerai. Cerai apaan? Oh. Orang nikah aja nggak sah, gimana minta cerai? Waduh. Belajar ngaji makanya, orang diajak kebaikan selalu ngelawan mulu. Aneh. Cerai apaan? Oke sip, obsesi banget jadi artis sih. Iya, Terkuat. iya memang. Ya emang. Iya, 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 iya. Iya. Aku mah ikhlas kamu ngapain aku juga karena Allah tidak tidur. Nyesel banget katanya ya, dan selalu menutupi apapun itu, ya itu kan menurut kamu, nutupi apa coba? Ada juga sebaliknya. Apa? Tentang aku. Coba, aku minta cerai, dia bilang itu. Cerai apaan? Orang nikah aja enggak sah, gimana minta cerai? Itu tadi yang juga sudah dibilang tadi ya. Iya, Iya, jadi iya, dimulai iya. dari jam 3 sekian pagi sampai jam 12 siang, hampir pukul Betul, 1 betul, kurang aduh. ini. Oke, tadi- Permasalahannya masih belum selesai. Tapi tadi kita berarti nggak salah dong ya kalau ini digunakan untuk mengangkat pamor dari salah satu wanita itu gitu kan. Dan Salah ternyata dua tadi mungkin. bilang obsesi banget. jadi Salah dua kan ada artis. dua orang. Yang Salah pasti dua ada memang orang. Atau Riana mereka Dewi duet? pun sebenarnya kecewa karena dia tuh penyanyi. Oh, dia gitu. penyanyi? Dia tuh nggak cari pamor selama ini Oh. karena memang dia sudah menjadi seorang penyanyi. Oh, albumnya ada? Albumnya ada? Belum, maksudnya penyanyi di Sudah acara-acara. menjadi penyanyi, cuma Iya. belum terkenal. Aku juga suka nyanyi di karaoke. Aku iya. penyanyi nggak? Beda kalau di karaoke beda, yang beda. dibayar dong. Iya, Emang iya, kamu di iya. karaoke dibayar Enggak lah. nyanyi? Ya enggak, Baik, itu mah kalau begitu bayar kita akan namanya. lihat nanti bagaimana informasi lengkapnya. Mudah-mudahan semua permasalahan dengan Dausmini dan dua wanita ini tentunya sebagai istri dan juga sebagai teman bisa selesai baik-baik. Amin. Jangan sampai dengan seperti anak kecil ya, Iya dong. cepat bercerai dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang terbaik lah. Dan Yang pasti selanjutnya jangan ngomongin yang kecil-kecil terus, yang penting jiwanya besar. Betul sekali. Gitu. Dan pasti tunggu seluruh karyanya ya, album terbarunya ya kan? betul sekali. Dan selanjutnya ada informasi terbaru tentunya langsung kita
kita akan berhubungan dengan salah satu reporter CNN Indonesia. Ini mengenai jembatan yang ambruk di Babat Lamongan Widang di Tuban. Dan tadi terjadi pada pukul 11 pagi. Dan untuk informasi lebih lanjutnya langsung saja kita berhubungan dengan Rangga Umara. Silakan Rangga. Halo Rangga. Halo Rangga. Di sini ada jembatan Widang, sebuah jembatan atau ada 2 buah jembatan sebenarnya, yaitu di jembatan Widang di sebelah timur itu adalah jembatan Widang yang selamat, yang tidak apa-apa, disebut juga jembatan Widang yang baru karena baru dibangun sekitar beberapa tahun yang lalu. Nah, sementara yang terjadi kecelakaan ini adalah jembatan Widang di sisi sebelah barat. Jembatan yang usianya sudah cukup tua, sekitar 30 tahunan, bahkan warga juga menyebut bahwa cikal bakal fondasinya sudah dibangun pada zaman penjajahan Belanda dahulu. Nah, update-nya adalah saat ini petugas, kemudian Basarnas dan beberapa orang relawan ini berusaha untuk mengangkat 3 buah truk yang menimpa atau menindih 1 buah motor dengan 1 orang pengendara di dasar Sungai Bengawan Solo ini. Jadi korbannya sekarang ini ada 4 orang. 2 diantaranya luka parah, 2 diantaranya kemudian luka ringan. Nah, yang meninggal ini ada 1 orang, sudah diangkat jenazahnya dan sudah dibawa ke rumah sakit daerah setempat. Masih ada, diperkirakan, polisi memperkirakan masih ada 1 orang lagi yang saat ini masih belum ditemukan. Nah, ini adalah pengendara motor yang posisinya ini berada tepat di dasar sungai, di mana posisi motor ini kemudian tertindih oleh 3 buah truk. Ada 2 buah truk, 2 dump truck yang berisi semen ataupun pasir, dan juga ada 1 buah truk yang berisi limbah smelter. Ini totalnya masing-masing sekitar 30 ton. Nah, ini menghimpit ya atau menindih truk atau menindih motor tersebut dengan pengendaranya. Nah, sehingga skenario evakuasinya adalah mengangkat 3 buah truk ini ke lokasi yang lebih aman. Kemudian setelah itu dilakukan, para penyelamat, anggota Basarnas ini bisa mencari begitu 1 orang yang diperkirakan masih berada di bawah reruntuhan atau di bawah bangkai truk yang sudah jatuh itu. Tetapi tadi ada 1 buah kren yang berusaha untuk mengangkat, tapi ternyata dayanya tidak cukup kuat, maka ini ditunggu sekitar 1 jam kemudian akan dibawa lagi 1 buah kren dari pabrik yang ada di sekitar Tuban dengan dayanya yang lebih kuat, dan diharapkan ini bisa cepat mengangkat truk-truk tersebut sehingga petugas bisa mencari dan menemukan 1 orang yang diduga masih berada di bawah bangkai truk tersebut. Kembali ke Anda kawan-kawan. Iya, terima kasih untuk Mas Rangga Umar untuk laporannya. Dan tentunya kita berharap tidak ada korban tambahan atas ambruknya jembatan Babat Lamongan Widang di Tuban, begitu Jawa Timur ya. Baik, kita juga masih punya beberapa informasi untuk Anda semua, terutama adalah informasi dari Ray Utami yang hari ini kan sudah melahirkan. Tapi kita akan melihat bagaimana persiapan melahirkan, dan sang suami ternyata katanya tidak mendampingi. Oh, tidak hadir ya, sibuk kali ya. Enggak ada alasan tertentu. Jadi ini kita mau lihat persiapan melahirkan ya. Betul. Biasanya kan kalau persiapan melahirkan itu cuma bawa tas terus ke rumah sakit gitu ya. Ini enggak. Dari awal. Oh, Kan ada YouTubers, panjang. jadi kan juga ada live ada reportnya. ceritanya. Makanya Oke. informasi lengkapnya akan kita hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Insert Insert Today. Today. Oh gitu. Iya, YouTuber.